Selamat pagi, Dr. Rian dan rekan-rekan residen. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang modul saya mengenai farmakoterapi pada gangguan penggunaan zat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan memahami tentang farmakoterapi pada gangguan penggunaan zat serta mengimplementasikan farmakoterapi pada gangguan penggunaan zat dalam praktik klinis. Ini outline yang akan kita pelajari. Yang pertama, farmakoterapi pada gangguan penggunaan alkohol, kemudian penggunaan opioid, kanabioid, sedativa atau hipnotika, stimulan, halusinogen, inhalan, tembakau, serta penggunaan kafein. Yang pertama adalah farmakoterapi pada gangguan penggunaan alkohol. Pada saat fase detoksifikasi, yang pertama harus dilakukan adalah hentikan penggunaan alkohol. Penghentian ini bisa dilakukan secara mendadak karena withdrawal itu terutama withdrawal berat jarang sekali dijumpai. Jadi bisa langsung di cut off. Yang kedua, saat proses detoksifikasi ini pengguna harus istirahat yang cukup, kemudian diberikan nutrisi yang adekuat serta multivitamin, terutama multivitamin yang mengandung tiamin. Yang berikutnya, jika saat saat proses detoksifikasi itu terjadi kejang, yang biasanya terjadi di hari kedua withdrawal itu bisa diberikan benzodiazepin sebagai treatment of choice-nya. Untuk benzodiazepin yang digunakan bisa menggunakan injeksi diazepam. Pada fase withdrawal, saat withdrawal ringan atau sedang, terapi yang bisa digunakan untuk penggunaan alkohol. Withdrawal pada penggunaan alkohol adalah benzodiazepin. Benzodiazepin yang diberikan bisa short acting berupa lorazepam ataupun long acting berupa chlordiazepoxide. Dosis chlordiazepoxide yang digunakan adalah 25 mg, diberikan sebanyak 3-4 kali sehari di hari pertama. Kemudian dosis akan diturunkan 20% dari dosis di hari pertama di hari selanjutnya. Yang nantinya dosis akan diturunkan terus-terusan hingga pasien bisa melepas obat. Dan long acting lain yang bisa digunakan adalah diazepam. Pada withdrawal ringan atau sedang, antikonvulsan seperti gabapentin juga bisa diberikan. Namun, sebenarnya gabapentin ini lebih efektif dan dibandingkan benzodiazepin. Tapi sayangnya, gabapentin ini memiliki efek samping yang lebih berbahaya dibandingkan benzodiazepin. Jadi, untuk terapi utamanya tetap diutamakan diberikan benzodiazepin. Kemudian terapi yang lain yang bisa diberikan adalah beta adrenergic receptor antagonis seperti propranolol atau alpha adrenergic receptor agonis seperti clonidine. Berikut adalah terapi untuk alkohol withdrawal yang hari pertama itu bisa diberikan chlordiazepoxide 25 mg per oral 3-4 kali per hari. Kemudian jika pasien ini tersedasi atau misalnya sangat mengantuk, itu dosis pemberian chlordiazepoxide bisa dihentikan. Misalnya saat ini baru diberikan 2 kali, terus harusnya diberikan yang ketiga, tapi pasien tersedasi berat, jadi dosis yang ketiga bisa di skip terlebih dahulu dan dilanjutkan di dosis keempat kalau sudah tidak tersedasi. Kemudian dosis 3-4 kali sehari ini bisa ditambahkan 1-2 dosis lagi jika pasien ini mengalami tremor, kemudian juga menjadi gelisah ataupun ada autonomic dysfunction atau disfungsi autonom. Kemudian pada hari kedua, total dosis yang diberikan di hari pertama itu diturunkan 20% dan dibagi lagi dalam 3-4 dosis. Misalnya yang 25 mg itu diberikan 3 kali, berarti diberikan 75 mg. Nah di hari kedua itu dosisnya dikurangi 7,5 mg. Kemudian di hari berikutnya dosis akan diturunkan kembali 20% dibanding dosis sebelumnya. Dan nanti
Terapi ini bisa dihentikan di hari keempat atau kelima sampai dosisnya mencapai 0. Yang berikutnya, kalau memang terjadi withdrawal berat, itu bisa diberikan benzodiazepin berupa chlordiazepoxide 50 sampai 100 mg per 4 jam per oral ataupun diberikan injeksi lorazepam IV. Kemudian juga pasien ini mengalami agitasi atau halusinasi, itu dapat diberikan haloperidol. Namun pemberian antipsikotik berupa haloperidol itu harus diperhatikan karena pemberian antipsikotik berupa haloperidol dapat menurunkan ambang kejang. Nah, jika kondisinya masih tidak teratasi, jadi pasiennya masih withdrawal berat, itu dapat dipindahkan ke rawat inap ICU dan diberikan sedasi dengan propofol. Dan terapi akan di-tapering off dalam 5 hari. Untuk gejala withdrawal berat ini meliputi gejala agitasi, delirium tremens, dan disfungsi otonom yang berat. Yang berikutnya adalah pada fase rehabilitasi. Nah, pada fase rehabilitasi ini kita berikan terapi sesuai gejala-gejala yang ada. Misalnya ketika pasien ini ada craving yang berat, keinginan untuk menggunakan alkohol yang terus-terusan, itu kita bisa berikan naltrexone 50 mg per hari. Namun jika pasien itu merasakan sedih, depresi, atau mood swing, sebenarnya antidepresan maupun lithium itu tidak memberikan keuntungan pada pengguna alkohol dengan gangguan mood. Jadi sebenarnya tidak perlu diberikan terapi pada kondisi sedih, depresi, maupun mood swing. Kemudian jika ada gejala kecemasan ringan atau gangguan tidur, itu bisa diberikan NMDA antagonis seperti acamprosate 2000 mg per hari yang dibagi dalam 3 dosis. Kemudian kita juga bisa memberikan alcohol sensitizing agent berupa disulfiram 666 mg per 8 jam per oral. Ini untuk membuat pasien merasa tidak nyaman setelah konsumsi alkohol. Jadi ketika pasien ini mengonsumsi alkohol, nanti timbul efek samping yang tidak nyaman. Sehingga dengan diharapkan setelah diberikan alcohol sensitizing agent ini, pasien tidak mau menggunakan alkohol lagi karena merasa tidak nyaman dengan side effects dari alkohol. Dan yang berikutnya, jika ada sindroma Wernicke-Korsakoff, itu dapat diberikan terapi berupa thiamin 100 mg per 8 sampai 12 jam per oral selama 3 sampai 12 bulan. Nah, kalau misalnya pada sindrom Wernicke-Korsakoff ini kondisi tidak membaik setelah diberikan thiamin, jadi sindrom ini muncul terus-terusan, kita harus mencuriga dengan alkoholik pellagra encephalopathy. Dan jika benar pasien ini terkena alkoholik pellagra encephalopathy, kita bisa berikan terapi berupa niacin 50 mg per 6 jam per oral atau 25 mg per 8 sampai 12 jam intravena. Yang berikutnya adalah farmakoterapi pada gangguan penggunaan opioid. Pada kondisi intoksikasi, ini yang pertama harus kita tangani adalah RW-nya. Jadi jangan sampai kita harus memastikan bahwa RW-nya itu paten. Dengan cara yang pertama aspirasi sekret tracheopharyngeal. Jadi kita lakukan suction kepada pasiennya agar pasien itu bisa bernafas kan dengan disuction tersebut. Kemudian kalau memang saat itu belum ada naloxone, itu pasien harus disambungkan dengan ventilator sampai naloxone dapat diberikan. Nah, pada kondisi intoksikasi opioid dapat diberikan naloxone. Naloxone itu merupakan antagonis opioid yang berikatan dengan reseptor opioid. Dan naloxone ini dosisnya itu 0,8 mg per 70 kg berat badan IV pelan. Jadi kalau pasiennya beratnya kurang dari 70 bisa diberikan 0,8, tapi kalau lebih dari itu juga bisa ditingkatkan dosisnya. Naloxone ini sebenarnya merupakan obat short acting sehingga perbaikan gejala intoksikasi seperti respiratory rate yang mulai meningkat dan dilatasi pupil itu bisa terjadi segera setelah pemberian naloxone.
Dan jika belum ada respons setelah pemberian naloxon 4-5 mg, kita harus curiga dengan adanya penggunaan CNS depresan yang lainnya, seperti apakah pasien itu jangan-jangan mencampur opioid dengan benzodiazepin. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Karena kalau memang pasien itu hanya mengkonsumsi opioid, seharusnya setelah diberikan naloxon, gejalanya itu bisa berkurang dengan segera dan spontan. Yang berikutnya adalah withdrawal. Untuk withdrawal opioid, kita bisa memberikan metadon. Metadon ini merupakan gold standard untuk dependensi opioid. Metadon merupakan opioid sintesis. Dosis metadon yang dapat diberikan adalah 20-30 mg per oral dan dapat diulang dalam 2-4 jam bila gejala menetap. Dengan dosis metadon maksimal adalah 40 mg dalam 24 jam pertama. Namun dosis ini masih dapat ditingkatkan bila masih ada gejala withdrawal sedang atau berat setelah diobservasi dalam 6-10 jam pertama. Metadon dapat di-taper off setelah 24-48 jam dengan cara diturunkan 5 mg per hari atau 10-20% dosis per hari. Nah, dosis metadon sendiri, dosis 40-60 mg ini sebenarnya cukup untuk kondisi withdrawal, tetapi tidak dapat menghilangkan craving. Dan terapi yang lain dapat diberikan adalah buprenorfin. Buprenorfin ini merupakan agonis opioid. Kemudian buprenorfin ini dapat diberikan secara monoterapi, yaitu buprenorfin sendiri atau kombinasi dengan naloxon. Jadi buprenorfin dan naloxon. Sediaannya untuk buprenorfin monoterapi itu ada sediaan parenteral dan injeksi subkutaneus lepas lambat. Dosis yang diberikan adalah 2 mg setiap 2-4 jam hingga gejala withdrawal teratasi dan biasanya diberikan hingga 8-12 mg. Kemudian saat pasien ini mengalami withdrawal, ini bisa diberikan obat-obat sesuai kondisinya. Misalnya kalau ada gejala otonomik seperti berkeringat, gelisah, tremor, atau menjadi rhinorrhea, itu dapat diberikan alfa-2 agonis seperti clonidine. Kemudian kalau ada gejala kecemasan, kemudian agitasi psikomotor, kita dapat berikan benzodiazepin seperti lorazepam. Pada kondisi insomnia itu kita dapat berikan hipnotik seperti zolpidem atau zopiclone, dan kita juga dapat memberikan antidepresan yang bersifat sedasi seperti trazodone. Kita juga dapat memberikan antipsikotik atipikal seperti quetiapine. Kemudian jika gejala withdrawal itu berupa nyeri dari muskuloskeletal atau nyeri otot, kita bisa berikan NSAID seperti ibuprofen atau antispasmodic agent seperti cyclobenzaprine. Kemudian jika pasien mengalami nyeri perut, kemudian diare, mual, atau muntah, kita bisa berikan antiemetic agent seperti chlorchlorperazine ataupun loperamide. Yang berikutnya adalah terapi substitusi dari opioid. Gold standard dari terapi substitusi opioid adalah metadon. Pasien dengan terapi substitusi opioid, dengan terapi substitusi metadon ini memiliki keunggulan yaitu pengurangan penggunaan nafsu non-opioid, kemudian dapat menurunkan kriminalitas serta mengurangi gejala depresi dan dapat bekerja kembali. Dengan dosis optimal dari metadon adalah 80-120 mg per hari. Dengan efek samping, konstipasi, berkeringat, dan penurunan libido. Yang berikutnya adalah terapi substitusi kombinasi dari buprenorfin dan naloxon. Buprenorfin dosis rendah sampai 16 mg itu merupakan dose-dependent opiate-like effect. Nah, tapi ketika dosis itu ditingkatkan lebih dari 16 mg, itu tidak menunjukkan adanya peningkatan efek yang signifikan. Jadi sebenarnya cukup diberikan hingga 16 mg saja.
Dosis naloxon dibanding buprenorfin itu 4:1. Pemberian naloxon sebenarnya ini berfungsi untuk mengurangi penyalahgunaan dari zat. Dan buprenorfin ini cocok untuk pasien dengan gejala withdrawal. Pemberian buprenorfin dengan benzodiazepin dapat meningkatkan sedasi berlebihan hingga kematian. Jadi kita harus berhati-hati pada pasien yang kita curigai ada penyalahgunaan benzodiazepin. Dengan efek samping sendiri yaitu konstipasi, mual, nyeri perut, sakit kepala, somnolen, diaforesis, dan penurunan libido. Dan terapi substitusi yang lain adalah kita bisa berikan antagonis opioid berupa naloxon untuk mengurangi efek euforia setelah penggunaan opioid. Jadi ketika kita berikan naloxon, pasien ini merasa tidak ada perasaan euforia setelah menggunakan opioid, sehingga pasien ini nggak mau menggunakan opioid lagi dan bisa mengurangi dependensi. Berikut adalah farmakoterapi pada penggunaan kanabinoid. Prinsip dari tata laksana penyalahgunaan kanabinoid adalah yang pertama abstinen dan support. Jadi pasien karena kanabinoid ini tidak memiliki gejala withdrawal yang terlalu parah, jadi kita bisa langsung meminta pasien untuk menghentikan penggunaan kanabinoidnya dengan abstinence. Nah, kalau misalnya pun ada gejala withdrawal, kita dapat berikan anti cemas, dan kalau memang ada gejala depresi, dapat kita berikan antidepresan. Karena biasanya pengguna kanabinoid ini orang-orangnya sudah memiliki gejala depresi sebelumnya. Jadi gejala depresinya ini dapat kita tangani. Yang berikutnya adalah farmakoterapi pada gangguan penggunaan sedativa atau hipnotika. Sedativa atau hipnotika ini dibagi dua, yaitu benzodiazepin dan barbiturat. Untuk withdrawal dari benzodiazepin, sebenarnya benzodiazepin ini eliminasinya cukup lama di dalam tubuh sehingga bisa menetap hingga beberapa minggu. Dan ini adalah guideline dari tata laksana withdrawal benzodiazepin. Mulai dari mengevaluasi kondisi psikiatris dan kondisi medis dari pasien, kemudian juga mencari tahu riwayat penggunaan obat-obatan maupun nafas sebelumnya, kemudian dapat juga diperiksa dengan pemeriksaan urin atau pemeriksaan darah untuk mengetahui penggunaan alkohol dan nafsa. Kemudian kita juga menentukan dosis benzodiazepin atau barbiturat yang digunakan. Dan berikutnya adalah kita dapat melakukan detoksifikasi dari supraterapeutik dosisnya. Berikut adalah guideline-nya. Ini juga ada guideline-nya yang ini pemberiannya itu nanti dari supraterapeutik itu dapat diturunkan 10-25% hingga obat itu dapat dihentikan. Yang berikutnya jika ada withdrawal dari barbiturat. Withdrawal barbiturat ini berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Kemudian pada pasien yang koma atau intoksikasi berat itu jangan diberikan barbiturat. Untuk yang pertama kita lakukan pada kondisi withdrawal barbiturat adalah mencari tahu dosis barbiturat yang biasa diberikan atau yang digunakan oleh pasien. Bisa kita menggunakan dosis percobaan, misalnya kita berikan pentobarbital 200 mg per jam hingga pasien ini menjadi intoksikasi ringan tanpa gejala withdrawal, yang kemudian dari dosis tersebut diturunkan 10% hingga menemukan dosis yang tepat. Jika kita sudah menemukan dosis tepat dari barbituratnya atau pentobarbitalnya, kita dapat memberikan barbiturat long acting untuk proses detoksifikasi. Nah, kalau sudah proses detoksifikasi, pasien ini mengalami withdrawal, kita dapat mengurangi
setengah dari dosis tapering off. Jadi ketika sudah di tapering off, itu pasien yang mengalami withdrawal kita turunkan lagi pelan-pelan. Kalau yang tadinya 10%, kita turunkan menjadi 5%. Berikut adalah dosis dari pentobarbital untuk test dose prosedur for barbiturat withdrawal. Jadi yang seperti yang saya berikan tadi itu dosis-dosis pengetesan dosis barbiturat yang biasa digunakan oleh orang tersebut dengan menggunakan pentobarbital 200 mg per oral. Berikutnya adalah farmakoterapi pada gangguan penggunaan stimulan. Stimulan ini dapat dibagi 3, yaitu amfetamin, kokain, serta substitusi dari amfetamin berupa MDMA. Untuk detoksifikasi dari stimulan, biasanya gejala withdrawal dari stimulan itu tidak parah sehingga proses detoksifikasi tidak perlu dilakukan di setting rawat inap maupun di tempat rehabilitasi yang khusus. Dan detoksifikasi ini dapat dilakukan di setting rawat jalan. Untuk detoksifikasinya kita juga ini dapat menghentikan pengobatan atau stimulannya secara langsung. Yang berikutnya adalah pemberian terapi adjunktif. Sampai saat ini sebenarnya belum ada terapi khusus untuk mengurangi penggunaan zat stimulan. Untuk penggunaan amfetamin, kita ada penelitian yang mengatakan dapat menggunakan mirtazapin. Tapi studi ini itu hanya dilakukan pada populasi LSL dan dengan sampel yang sedikit. Jadi untuk efektivitas sendiri di populasi umum masih belum diketahui secara jelas. Kemudian untuk kokain kita dapat berikan adjunktif seperti metilfenidat jika kita temukan adanya gejala ADHD sebelum penggunaan kokain. Kemudian juga dapat diberikan tricyclic antidepresan atau disulfiram. Disulfiram ini itu saat kita berikan disulfiram itu akan menimbulkan efek samping kecemasan, gelisah, dan paranoia setelah penggunaan kokain. Sehingga orang itu tidak mau menggunakan kokain lagi. Jadi ketika pasien ini mencampurkan kokain dengan disulfiram itu nanti akan menimbulkan perasaan gelisah yang tidak nyaman. Jadi pasien itu akan mengurangi penggunaan kokain dengan sendirinya. Yang berikutnya adalah farmakoterapi pada gangguan penggunaan halusinogen. Halusinogen ini dibagi 5, yaitu yang pertama phencyclidine atau PCP, kemudian LSD, phenethylamine, psilocybin, dan ketamin. Untuk intoksikasi dari phencyclidine itu yang pertama kita lakukan adalah bilas lambung. Itu kita dapat lakukan di setting IGD dan kita juga dapat berikan antipsikotik atau benzodiazepin. Namun karena phencyclidine itu sebenarnya termasuk antikolinergik, kita usahakan menggunakan antipsikotik yang tidak memiliki efek antikolinergik karena nanti takutnya akan terjadi side effects yang tidak diinginkan. Nah, yang berikutnya adalah hallucinogen persisting perception disorder. Ini kalau pasien ini mengalami kondisi hallucinogen persisting perception disorder, sebenarnya penanganannya itu paliatif. Dan biasanya kalau memang gejalanya cukup berat, kita dapat berikan long-acting benzodiazepin seperti clonazepam, kemudian antikonvulsan seperti asam valproat, sodium divalproex, dan carbamazepin. Nah, ketika ada gejala psikotik yang berat, baru kita dapat berikan antipsikotik. Kenapa antipsikotik ini baru diberikan jika ada gejala psikotik yang berat? Karena antipsikotik ini dapat memberikan efek samping yang memperberat gejala pasien. Jadi kita harus gunakan dengan hati-hati pada kondisi psikotik berat saja. Kemudian pada orang dengan hallucinogen induced psychosis kita dapat berikan terapi seperti lithium karbonat, carbamazepin, antidepresan, benzodiazepin, ataupun
konvulsan. Jika pasien diberikan terapi namun masih ada gejala psikotik, kita dapat berikan ECT, terapi ECT atau elektrokonvulsif terapi. Yang berikutnya adalah farmakoterapi pada gangguan penggunaan inhalan. Pada kondisi intoksikasi inhalan ini biasanya tidak membutuhkan pengobatan dan dapat hilang dengan sendirinya. Untuk kondisi yang perlu diberikan pengobatan itu pada kondisi koma, bronkospasma, laryngospasma, aritmia, trauma, dan luka bakar. Kondisi-kondisi itu saja yang membutuhkan pengobatan. Kemudian pada keadaan intoksikasi inhalan, benzodiazepin ini kontraindikasi. Jadi kita tidak dapat berikan benzodiazepin pada kondisi intoksikasi. Namun jika pasien ini agitasi berat, daripada kita berikan benzodiazepin, dapat kita berikan injeksi haloperidol 5 mg intramuskular. Dan jika pasiennya ini memiliki komorbid gangguan kecemasan dan gangguan mood, kita dapat berikan antidepresan maupun antiansietas. Tata laksana untuk penyalahgunaan inhalan, kita ini dapat memberikan day treatment dan rehabilitasi untuk pasien. Nah, saat day treatment dan rehabilitasi ini tujuan utama kita adalah mentata laksana dari komorbiditasnya seperti conduct disorder, ADHD, kemudian adanya riwayat distimia, riwayat PTSD maupun riwayat kekerasan atau neglect. Jadi kita lebih berfokus kepada tata laksana komorbiditasnya. Yang berikutnya adalah farmakoterapi pada gangguan penggunaan tembakau. Untuk proses detoksifikasi, kita dapat menghentikan penggunaan tembakau atau rokok secara langsung. Atau kita dapat memberikan nikotin replacement therapy. Nikotin replacement therapy ini diberikan untuk mencegah terjadinya withdrawal dengan pemberian selama 6-12 minggu dan kemudian di tapering off dalam 6-12 minggu berikutnya. Untuk nikotin replacement therapy ini ada yang berbentuk permen karet atau nikotin gum yang diberikan 2 mg untuk pasien yang merokok kurang dari 25 batang per hari dan 4 mg untuk pasien yang merokok lebih dari 25 batang per hari. Selain nikotin gum, nikotin replacement therapy ini ada yang berbentuk tablet hisap, patch, nasal spray, serta inhaler. Kemudian untuk pemberian replacement terapi yang non-nikotin atau non-nikotin replacement terapi itu kita dapat memberikan bupropion SR 150 mg per hari selama 3 hari dan kemudian dilanjutkan 150 mg per 12 jam selama 12 minggu untuk menghindari kondisi withdrawal. Bupropion SR ini itu tidak dapat diberikan pada orang dengan riwayat penyakit kejang, anoreksia atau bulimia, serta riwayat penggunaan MAOI. Selain bupropion itu ada lagi obat yang dapat digunakan yaitu varenicline. Varenicline ini digunakan untuk menghilangkan craving serta gejala withdrawal dari detoksifikasi tembakau atau nikotin. Berikut adalah farmakoterapi pada penggunaan kafein. Kafein ini biasanya memiliki side effects, itu berupa sakit kepala. Jadi saat kondisi withdrawal itu biasanya mengalami sakit kepala. Jadi kita dapat memberikan paracetamol ataupun aspirin untuk mengurangi gejala nyeri kepala maupun nyeri otot pada saat withdrawalnya. Kemudian juga kita dapat memberikan benzodiazepin untuk gejala withdrawal, tapi benzodiazepin ini jarang digunakan. Dan kalaupun digunakan, itu digunakan dengan dosis kecil dengan durasi maksimal 7-10 hari. Berikut adalah presentasi saya. Terima kasih.